jotos nyaris terjadi antara Komisioner KPU dengan Komisioner Bawaslu Maluku Utara saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Maluku Utara. Kericuhan bermula saat salah satu Komisioner Bawaslu Maluku Utara melayangkan protes dan mendatangi meja rapat Komisioner KPU Maluku Utara. Anggota Bawaslu mengaku aksinya dilakukan sebagai bentuk protes ke KPU yang telah mengesahkan suara di saat masih ada sejumlah selisih suara. Kami meminta untuk mencocokkan mana kira-kira yang benar. Kita perlu buat pencocokan. Itu saja intinya sebenarnya sih. Itu perolehan suara DPR provinsi atau apa, Pak? DPRD provinsi. Oh, tadi sudah disahkan, Pak. Itu kan tadi sudah disahkan, bagaimana itu, Pak? Ya, makanya kan tadi kan saya waktu kalau diikuti ya, waktu saya minta untuk satu-satu dulu Bawaslu diselesaikan dulu, baru pindah. Kalau pimpinan sidang, langsung dipindah. Setelah pindah ke saksi, angkatan DPR pada saksi, baliknya langsung disahkan. Nah, kan saya udah minta itu. Sikap Bawaslu sendiri gimana? Nah, sikap Bawaslu setelah itu kita rapat pleno dan kita putuskan, kita merekomendasikan untuk dilakukan penyampingan data khusus Kecamatan Bacan Selatan ya. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, aksi unjuk rasa menuntut penghitungan ulang digelar di hotel di mana KPU melakukan rekapitulasi suara. Massa menuntut KPU Kota Medan untuk menghitung ulang suara karena ada dugaan penggelembungan dan peralihan suara antar partai. KPU Kota Medan juga dinilai tidak taat aturan sebab Bawaslu Kota Medan sudah merekomendasikan penghitungan ulang tetapi tidak dilaksanakan. Saat ini KPU memang berkejaran dengan tenggat waktu penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara pemilu, yakni 20 Maret 2024. Hasil rekapitulasi sementara KPU menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di 9 provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Pasangan Prabowo Gibran tercatat unggul dengan perolehan 26 juta suara di 9 provinsi, sementara pasangan Anies Mohaimin mendapat 6,6 juta suara dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat 11 juta suara. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Prabowo Gibran unggul tipis atas pasangan Anies Mohaimin. Dalam hasil rekap KPU DKI, pasangan Prabowo Gibran mendapat 2.692.011 suara, Anies Mohaimin 2.653.762 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat 1.115.138 suara. KPU menyebut berupaya menyelesaikan tahapan rekapitulasi sesuai jadwal. Di sisi lain, KPU juga tetap memperbaharui informasi kesiapan dari KPU provinsi agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional. Secara informasi yang kami dapat, teoritis antara 21 sampai 24 provinsi sudah selesai, tinggal mereka kesini saja. Jadi setelah selesai mereka lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, ya kita kasih jeda waktu 1-2 hari lah untuk istirahat, karena kan di sana juga kerjanya maraton. Kalau KPU RI kan prinsipnya, misalnya kalau sekarang ada yang datang dan kemudian saksi peserta pemilu tidak keberatan, ya kita bisa buka langsung pleno rekapitulasi. Tetap diizinkan untuk menyelesaikan walaupun di atas. Ya kan memang itu harus dituntaskan. Yang jelas memang kan prinsipnya jangan sampai melewati tenggat 20 Maret, itu yang paling penting. Hasil akhir rekapitulasi pemilu 2024 akan diumumkan 20 Maret mendatang. Lalu bagaimanakah hasilnya? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berlanjut. Hasil sementara pasangan Prabowo Gibran ini unggul di 9 provinsi. Tapi proses rekapitulasi juga tidak mudah karena terjadi berbagai dinamika baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Kami bahas di pagi hari ini soal ini, bagaimana KPU kejar target di tengah berbagai dinamika yang terjadi. Ada sejumlah narasumber saya di pagi hari ini, ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, waalaikumsalam, waalaikumsalam semuanya.
Ya, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang nanti akan bergabung bersama kita semua, ada Pak Erwin Aksa, kemudian juga ada Wakil Sekjen dari PKB, ada Syaiful Huda. Gus Huda, selamat pagi, Assalamualaikum. Salam Mbak, selamat pagi semuanya. Ya, kabar baik ya? Baik, baik, baik. Oke, dan juga ada Komisioner KPU periode 2017 hingga 2022 ada Mas Ilham Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ilham. Waalaikumsalam, selamat pagi semua, selamat pagi Adisti. Iya, ini kan proses rekapitulasi suara pemilu 2024 ini masih terus dikebut nampaknya oleh KPU RI. Nah, jadwalnya ini tanggal 20 ya akan diumumkan. Kalau Mas Ciko sama Gus Huda optimis nggak sih akan selesai rekap tanggal 20 Maret ini, Mas Ciko? Kalau dilihat masih sisa lebih dari 20 provinsi yang belum rekap ya. Belum selesai Ini rekap. kan ya belum selesai rekapnya itu kita lihat dalam waktu hanya sekitar 1 minggu dan terpotong hari libur. Tapi kalau hari libur juga bisa dimaksimalkan, anggap saja hari libur dimaksimalkan jadi 7 atau 8 hari lagi. Kalau melihat ya rata-ratanya harus sekitar 3 sampai 4 per hari, tetapi ya kita lihat sajalah banyak sekali pesimisme kalau kita bicara soal KPU yang sekarang ini ya, karena memang ketidakprofesionalan mereka selama bekerja mengemban tugasnya. Kita lihat juga DKPP sudah berkali-kali memberikan sanksi yang cukup berat dan lain-lain. Nah, kita lihat aja bagaimana mereka bekerja di sisa waktu yang sangat pendek ini. Kalau kita lihat sisa 6 hari lagi lah ya Mas Ciko ya. Gus Huda gimana? Iya, betul. Kalau Mas Ciko katanya pesimis nih bisa tanggal 20 selesai. Kalau Gus Huda? Ya saya kira ini kan akumulasi dari berbagai persoalan yang sedang terjadi sejak dari pemungutan suara, Sirekap yang bermasalah, dan delay-delay yang lain. Jadi hari ini ketika nyisa hampir 23 provinsi adalah akumulatif dari berbagai persoalan yang kelihatannya siap dan tidak siap yang diselenggarakan oleh KPU, baik di tingkat pusat maupun di kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia. Nah karena itu pada prinsipnya semua delay, semua persoalan yang sudah kita hadapi bersama jangan sampai berakibat kepada pengunduran jadwal penetapan tanggal 20 Maret. Jadi posisi PKB meminta apapun yang terjadi tanggal 20 Maret harus sudah ada penetapan, baik penetapan pemenang presiden, wakil presiden, pemenang pemilu legislatif, dan DPD dan seterusnya itu. Ini penting supaya sekaligus paling tidak meminimalisir berbagai dugaan yang selama ini sedang terus disoroti oleh publik, bahwa sedang ada persoalan dan delay penghitungan rekap di kabupaten kota itu kan karena sejak dari awal ada trust yang ternodai oleh mekanisme penghitungan cepat melalui Sirekap. Kalau ini tidak terjadi, saya kira saya membayangkan rekapitulasi di tingkat KPPS, kabupaten, provinsi akan berjalan dengan maksimal. Nah, ini adalah konsekuensi dari untrust dari publik, terutama peserta pemilu yang menguat dan akhirnya membuat suasana lambat rekapitulasi di berbagai daerah. Jadi prinsipnya, Mbak Ditya, jadi kita ingin tanggal 20 Maret betul-betul dipegang teguh oleh semua pihak, karena itu sudah menjadi kesepakatan semua pihak, baik KPU, DPR, menyangkut soal penetapan tanggal 20 Maret sebagai final penetapan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Jadi mau tidak mau kita lihat aja nanti ya di 20 Maret selesai nggak nih KPU rekap semua provinsi begitu ya Gus Huda ya. Dengan segala macam dinamikanya mulai dari tadi Anda mengatakan publik sepertinya hilang kepercayaan begitu kepada KPU, apalagi belakangan kita tahu ada permasalahan Sirekap yang kemudian bermasalah begitu ya Gus Huda ya. Nah, bergabung juga bersama kita ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Bung Erwin Aksa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, Bung Erwin, ini kan tadi Mas Ciko bilang katanya pesimis 20 Maret bisa selesai KPU. Kemudian Gus Huda mengatakan ya gimana ya kepercayaan publik ini mulai luntur terhadap KPU karena memang Sirekap bermasalah, ada dinamikanya. Nah kalau dari Golkar sendiri bagaimana? Yakin nggak 20 Maret ini selesai rekap? Ya, saya kira KPU mencoba membangun transparansi dengan menggunakan teknologi Sirekap itu, tapi kenyataannya memang tidak mudah. Kalau saya melihat perhitungan yang sekarang sudah di tingkat nasional, 20 Maret itu saya yakin bisa selesai ya, karena beberapa provinsi sudah selesai. Ya, jadi 9 provinsi, Bung Erwin Aksa. provinsi ya, jadi harusnya bisa selesai kalau mereka maraton ya. Melakukan finalisasi di tingkat nasional itu. Oke. Kalau Mas Ilham ini kan Anda pernah menjabat sebagai komisioner KPU ya. Kita lihat di pemilu 2024 ini banyak sekali dinamikanya yang terjadi di daerah, di kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, bahkan kericuhan, nyaris adu jotos dan protes rekapitulasi. Nah, dari 3 pandangan tadi dari PDIP, kemudian dari PKB dan juga Golkar, Anda sepakat ini selesai atau enggak sih sebenarnya 20 Maret dengan dinamika yang ada? Iya Mbak Desi, saya kira ini bukan soal optimis atau tidak optimis, tapi ini ada kewajiban undang-undang yang mengatakan bahwa 35 hari dalam masa rekapitulasi. Nah, yang perlu didata atau kemudian dievaluasi oleh KPU adalah teman-teman yang melakukan rekapitulasi di daerah. Sudah sejauh mana mereka melakukan rekapitulasi tersebut? Apa persoalannya? Sehingga KPU bisa mendeteksi. Dan jika kemudian ada persoalan dengan Bawaslu, misalnya ada persoalan dengan Bawaslu di daerah terkait dengan beberapa hal tentang rekapitulasi, nah ini harus dikoordinasikan dengan Bawaslu RI, Bawaslu Pusat, ya, antara KPU Pusat dan Bawaslu Pusat untuk kemudian menyelesaikannya. Walaupun memang sekali lagi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan persoalannya di tingkat lokal. Tetapi tentu ini jangan sampai kemudian menghambat rekapitulasi yang diberikan oleh undang-undang selama 35 hari. Dan itu akan jatuh pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Nah ini tentu KPU harus memanage betul, membuat ya, tindakan-tindakan yang profesional, karena memang ini semua sudah dihitung. Namanya rekapitulasi ini semua sudah dihitung. Jadi kalau tanggal 35 hari itu jatuh pada tanggal 20 Maret, berarti KPU harus segera menyelesaikan rekapitulasi sebelum atau tepat pada tanggal 20 Maret itu. Kalau nggak selesai gimana? Kalau nggak selesai karena undang-undang menyebutkan 35 hari, maka harus ada perpu atau revisi undang-undang. Cuma itu kan makan waktu juga. Nah ini tentu harus segera ditindaklanjuti atau harus segera diantisipasi oleh para pihak agar kemudian ini tidak terlambat. Oke, Mas Ilham ini kan kalau kita lihat ya banyak juga di daerah begitu ya isu soal kecurangan rekapitulasi, peralihan suara dari partai politik satu ke partai politik yang lain, kemudian juga ada dugaan penggelembungan suara di beberapa daerah, tapi sepertinya di rapat pleno KPU pusat ini justru kesannya ya adem ayem aja. Nah dari pengalaman Anda biasanya terjadi di saat seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Ya, dia sangat bergantung kepada problematika yang terjadi atau kericuhan yang terjadi pada saat pleno tahap rekapitulasi itu di level apa, ya. Jadi kalau di beberapa tempat misalnya saja dia ketika rekap di kabupaten, ada persoalan kabupaten maka itu harus diselesaikan di kabupaten. Ada persoalan provinsi maka itu harus diselesaikan di provinsi.
seperti itu. Nah, seperti halnya juga dengan rekapitulasi nasional. Nah, kalau kemudian tidak ada persoalan, mungkin para saksi dari partai politik maupun dari calon presiden tentu tidak ada persoalan. Mungkin saya tidak tahu juga, saya karena tidak mengikuti rekapitulasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian harus diselesaikan, di kabupaten selesai di kabupaten, di provinsi selesai di provinsi, dan di nasional selesai di nasional. Ya, jadi kalaupun ada dinamika atau problematika, itu kita melihat kembali kepada berkas-berkas rekapitulasi di provinsi dan kabupaten. Apakah kemudian bisa, kalau ada persoalan yang tersisa, ya itu bisa diselesaikan di tingkat nasional. Tetapi itu jarang terjadi. Yang muncul kemudian ketika dibawa ke KPU RI, itu adalah persoalan-persoalan DPR RI, DPD, dan presiden. Mhm, Seperti itu. Oke, oke. Ini kan kalau kita lihat ya, di hasil rekapitulasi untuk DKI Jakarta kalau tidak salah begitu ya. Ini kan pasangan Prabowo Gibran ini unggul tipis nih dengan pasangan Anies Muhaimin. Cuma seberapa suara kalau tidak salah. Nah, respon dari Gus Huda dan juga Bung Erwin sendiri seperti apa soal tipis sekali suara antara Anies Muhaimin dan juga Prabowo Gibran? Gus Huda. Ya, saya kira itulah suara rakyat yang kita hormati. Walaupun sejak dari awal kini DKI Jakarta termasuk basis dari pasangan 01. Tentu kenapa ada perubahan dan selisih cukup kecil, ini termasuk yang sedang kami mitigasi dan kami juga menemukan berbagai fakta di lapangan. Salah satunya? Ya, dugaan terkait dengan terjadinya pelanggaran, dan ini yang akan kami nanti ajukan di dalam terkait dengan ajuan ke Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja, karena itu sekali lagi apapun yang terjadi tanggal 20 Maret harus dipastikan semua proses rekapitulasi ini selesai. Tinggal 7 hari, artinya ya harus kerja keras dari pihak KPU. Karena supaya semua temuan yang sudah kami kumpulkan dari berbagai daerah termasuk DKI Jakarta. Di DKI juga ada temuan ya kalau dari PKB sendiri? Sangat banyak sekali, Mbak. Salah satunya? Karena itu sudah? Ya seperti yang sudah-sudah, saya kira saya tidak ingin masuk substansi pelanggarannya. Nanti poinnya salah satu yang kami ajukan di dalam Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut soal dugaan yang terjadi kecurangan di DKI Jakarta. Mas Ciko sendiri bagaimana kalau dari PDI Perjuangan, kalau dari PKB Gus sudah mengatakan tadi sedang mengumpulkan bukti-bukti. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa? Tidak pernah berubah sejak awal penghitungan suara, kan PDI Perjuangan dan TPN Ganjar Mahfud sudah mengatakan bahwa ini terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang kita pantau terjadi di seluruh daerah. TSM juga terjadi juga waktu hari pencoblosan dan lain-lain. Nah, terjadinya juga sinkronan penghitungan dari KPU dengan C1 atau C salinan, dan ini semua masih kita kumpulkan bukti dan dokumen-dokumen. Dan kita tadi juga dengar bahwa Komisi 2 juga sudah merencanakan untuk memanggil penyelenggara pemilu dan juga Mendagri, dan itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima di rapat pleno, rapat paripurna setelah reses. Beliau menyampaikan adalah DPR untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal terkait dengan soal penyelenggaraan pemilu itu. Salah satunya adalah penggunaan fungsi dari Komisi 2 untuk memanggil penyelenggara pemilu, dan juga kemungkinan ada hak angket ke depan, dan itu juga sejalan dengan apa yang akan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Berbicara soal hak angket itu nanti kita akan bahas di next segmen ya. Tapi kita ke Bung Erwin dulu. Bung Erwin, ini gimana nih responnya? Suara Prabowo Gibran sama Anies Muhaimin ternyata tipis sekali bedanya di DKI Jakarta. Kalau PKB sendiri mengatakan lagi mengumpulkan bukti-bukti temuan dugaan kecurangan. Respon Anda? Ya, saya kira itu salah satu provinsi saja, tetapi tidak merubah hasil secara nasional.
bahwa hasil Prabowo Gibran selisihnya jauh ya, tebal, artinya landslide. Jadi saya kira tidak mengganggu hasil di daerah lain yang selisihnya jauh lebih tebal gitu, lebih besar. Boleh kita bilang bahwa memang di DKI sini banyak pemilih Anies, tetapi Prabowo Gibran menang tipis, itu saja. Bahwa ada kecurangan ya nanti silahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau mau dibawa ke hak angket, tetapi tidak merubah hasil pemilu ini. Karena tanggal 20 Maret ini kan akan diselesaikan. Yang menjadi catatan saya bahwasanya setelah pemilu ini pasti akan ada banyak sengketa. Ya, Mahkamah Konstitusi siap-siap saja akan menerima aduan dari caleg, dari partai ya. Karena itu tadi hasil rekapan ini banyak yang tidak sama antara C Salinan dan rekapan di tingkat kecamatan. Jadi saya melihat persoalan ini banyak terjadi di tingkat kecamatan. Banyak PPK ini yang bermain menurut saya. Oke, Mas Ciko responan. Itu akan menjadi sengketa nanti. Buat caleg ya. Mas Ciko, Gus Huda respon Anda kalau kata Bung Erwin Aksa, ya nggak apa-apa, tapi tidak akan mengubah secara signifikan untuk perolehan suara Prabowo Gibran. Respon Anda, Mas Ciko? Ya itu tapi kan memang proses tahapan pemilu satu yang kita harus ingat ini kan belum selesai. Tadi memang kalau dilihat dari apa yang kita lihat angka-angka sekarang, memang Pak Prabowo dan kita tetap menunggu hasil yang ditetapkan nanti tanggal 20 dan kita lihat saja nanti bagaimana kita membawa ini ke Mahkamah Konstitusi, apakah selisih suara hingga belasan juta tergantung dengan bukti-bukti dan dokumen yang dibawa baik oleh paslon dari TPN maupun dari tim Nas Amin. Kalau Gus Huda sendiri? Ya saya kira itu pengakuan dari Mas Erwin ya bahwa memang ada banyak persoalan dalam penyelenggaraan pemilu kita. Jadi satu aspek bahwa memang cenderung dugaan pelanggaran itu memang terjadi di mana-mana. Tidak terkecuali misalnya di DKI Jakarta. Itu satu aspek. Aspek bahwa akan mempengaruhi hasil pemilu, pilpres atau tidak, saya kira itu hal lain. Tapi prinsipnya kita ingin pemilu ini semakin tahun semakin baik, dan itu harus kita lalui sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi dan dugaan-dugaan yang lain melalui penggunaan hak angket. Oke, kita akan juga melihat bagaimana kemudian PDI Perjuangan dalam hal ini adalah calon presidennya yang pertama kali kemudian menyuarakan soal hak angket. Jadi betulkah kemudian hak angket ini benar-benar akan diusulkan oleh partai politik, khususnya PDI Perjuangan dan juga sejumlah dan berapa suara parpol yang kemudian diraup begitu ya. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana proses rekapitulasi yang saat ini masih terus dikejar target oleh KPU RI. Nah, kalau tadi menyambung dialog kita bersama dengan ada Mas Ciko Hakim dari PDI Perjuangan, kemudian ada Gus Huda dari PKB dan juga ada Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar dan juga ada Mas Ilham Saputra. Mas Ilham, ini kan katanya Komisi 2 DPR ini akan memanggil penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah kemudian KPU dan juga Bawaslu untuk meminta pertanggungjawaban lah istilahnya ya. Cukup nggak sih sebenarnya, Mas Ilham? Ya, kalau saya menyarankan jangan di masa rekapitulasi dipanggilnya, karena ini biarkan KPU dan Bawaslu bekerja terlebih dahulu terkait dengan rekapitulasi sekarang ini, karena kalau nanti dipanggil di tengah-tengah di masa mereka bekerja mengerjakan rekapitulasi, justru ini akan menghambat proses. Malah tertunda ya? Iya, karena kita nggak pernah tahu rekapitulasi ini akan RDP ini akan berkembang seperti apa. Karena nanti akan ada anggota DPR yang mungkin dia tidak terpilih, dia akan bertanya, dia akan menyoal KPU dan juga soal-soal lain tentu, termasuk pencalonan presiden. Nah, jadi saya kira tunggu saja sampai kemudian KPU
menyelesaikan rekapitulasinya, karena kalau kemudian dipanggil di tengah-tengah rekapitulasi ini, saya khawatir nanti KPU tidak berhasil menyelesaikan masa rekapitulasinya selama 35 hari. Tapi menurut Anda cukup nggak sih dengan hanya dipanggil dengan Komisi 2 DPR atau memang seharusnya ada efek yang lebih jera begitu? Ya justru kan kemudian Komisi 2 harus mengetahui terlebih dahulu apa sih persoalan yang terjadi di pemilu 2024 ini, terutama dalam konteks penyelenggaranya. Karena memang seperti yang kata Mbak Adisti bilang tadi, ada jual beli suara, kemudian juga ada persoalan di penyelenggaranya, ada manipulasi suara dan lain sebagainya. Tentu ini saya membaca juga di beberapa media ada penggelembungan suara di misal saja contoh di DPD di Aceh misalnya, walaupun itu sudah diselesaikan dengan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan ulang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentu yang menghambat proses rekapitulasi di daerah karena ada penghitungan ulang lagi rekapitulasinya, ada rekomnya lagi dan beberapa hal lain. Di Maluku Utara juga demikian terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian nanti di masa rekapitulasi KPU dipanggil, sekali lagi saya akan kira-kira nanti persoalannya rekapitulasi ini tidak akan selesai pada tepat waktu. Oke, jadi kalau bisa dipanggil setelah rekapitulasi suaranya selesai dulu lah nih pekerjaan yang kejar targetnya ya, Mas Ilham ya. Kalau Gus Huda dan juga Mas Ciko ini melihatnya pemanggilan KPU dan juga Bawaslu ini oleh Komisi 2 ini merupakan pintu awal masuk permulaan untuk hak angket atau gimana kalau Gus Huda, Mas Ciko melihatnya? Tuan Gus. Gus Huda? Ayo, monggo. Dulu silakan. Silakan Gus Huda. Oke. Saya tidak tahu persis ya. Saya kira perlu ditanya Mas Doli itu, temannya Mas Erwin. Sebagai Ketua Komisi 2, kenapa ini diadakan di tengah perhitungan rekapitulasi? Karena menurut saya, kalau targetnya ingin ada perbaikan, sudah telat menurut saya. Nah, karena itu kalau semangatnya itu saya kira tidak tepat. Nah, semangat yang lain saya kira Mas Ciko nanti bisa menjelaskan gitu. Apakah ini bagian dari upaya untuk misalnya meminimalisir potensi supaya tidak ada pengajuan hak angket atau seterusnya. Tapi saya setuju. Saya kira kalau toh ini akan diadakan dengar pendapat dengan rapat kerja dengan KPU, saya kira terlambat menurut saya. Lebih baik dituntaskan dulu semua agenda sampai tanggal 20 Maret. Habis itu saya kira Komisi 2 baru memanggil. Gitu. Tapi sekali lagi, ini tidak menyurutkan bergulirnya hak angket yang sedang diinisiasi oleh Koalisi 01 dan Koalisi pasangan 03. Mas Ciko sendiri? Ya, kami justru melihatnya begini, karena kalau pemanggilan ini kan pastinya akan ada output yang kita dapat dari pemanggilan ini. Ada informasi apakah betul terjadi pelanggaran itu di mana. Ya kan, ketidakpuasan Bawaslu misalnya dengan KPU, kita lihat juga di lapangan tadi ada bentrok antara Bawaslu dan KPU. Nah, ini juga harus perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana sih hubungannya selama ini di lapangan. Apakah betul banyak juga keprofesionalan Bawaslu juga misalnya bahwa sebagai sistem pengawasan yang tidak banyak melihat temuan-temuan dalam pelanggaran, kita bisa membandingkan, saya lupa angka persisnya, tetapi temuan hari ini itu jauh di bawah temuan-temuan penyelenggara pemilu yang sebelumnya oleh Bawaslu. Sementara laporannya jauh menumpuk lebih banyak dan juga banyak yang tidak ditindaklanjuti, bahkan yang jelas-jelas pelanggaran tidak diberikan sanksi. Nah, ini akan kita lihat di situ. Nah, antara dua, bisa juga ini diselesaikan di Komisi 2 atau apa yang ditemukan di Komisi 2 ini menjadi materi yang sangat penting untuk pembahasan di hak angket nanti. Nah, itu kita lihat nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi kapan ini hak angketnya? Mas Ciko, dari PDI Perjuangan. Lagi disusun materinya. Oke, sayang sekali jawabannya nge-freeze ini dari Mas Ciko ya. Mudah-mudahan. Iya. Silakan Mas Ciko. Udah kedengaran.
Ya, Kedengaran silakan. sampai mana Jadi tadi? kepastiannya kapan Sampai ini? Jangan pas ditanya kapan enggak, langsung enggak. freeze. Oh gitu. Jadi Ya, gini, ya itu tadi bahwa apakah nanti apa yang kita dilakukan oleh Komisi 2 itu juga bisa menjadi materi yang sangat penting. Karena kalau kita bicara hak angket ini kan nggak bisa main-main. Ini sesuatu yang sudah digulirkan dan akan memberikan tanda kutip ya cukup guncangan-guncangan kecil maupun besar dalam politik di Indonesia. Kita tahu karena memang ada kemungkinan kan ke ujung dari ujung maksimal dari hak angket ini bisa terjadi pemakzulan walaupun bukan itu yang dicita-citakan oleh teman-teman di anggota DPR saya yakin, tapi sesungguhnya adalah perbaikan untuk pemilu ini penyelenggaraannya lebih baik lagi di masa depan dan tidak seburuk apa yang kita lihat sekarang yang banyak dikatakan adalah pemilu paling buruk selama era reformasi gitu. Termasuk apa tadi yang disampaikan bahwa pemanggilan Komisi 2, nah hasil-hasil dari pertemuan dengan penyelenggara pemilu maupun Mendagri itu juga bisa menjadi materi yang penting untuk dibawa ke hak angket. Jadi kita tunggu aja. Jadi tunggunya apalagi lah yang ditunggu sebenarnya, Mas Ciko? Oh bisa, apakah hasil penetapan itu juga menjadi materi kan kita nggak ini teman-teman ada punya pertimbangan sendiri di dewan maupun di partai-partai politik. Karena tadi sudah menyinggung Mas Ciko ya kan yang soal tadi itu ada ungkapan dari pernyataan dari Pak JK yang mengatakan sebelumnya pernah menyebut pemilu 2024 ini menjadi pemilu dengan sejarah terburuk begitu ya sepanjang tahun 55 kalau tidak salah. Nah, respon dari Bung Erwin Aksa sendiri dari Golkar sendiri seperti apa ini? Kalau dikatakan pemilu terburuk, Anda setuju nggak? ya, menurut saya Pak JK melihat proses sebelum pemilihan ini terjadi. Jadi bukan selama proses pemilunya. Kalau proses pemilunya, ini pemilu terbesar di dunia loh, dalam 1 hari. Jadi boleh kita bangga bahwa kita menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 hari. Persoalan ada di penggelembungan suara di tingkat kecamatan, yang kemudian Bawaslu-nya mungkin ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ya ada sengketa di antara partai politik sendiri, dan kemudian ada juga sengketa antara partai ya nanti akan dibawa ke MK ya, ada juga akan ada yang dibawa ke Mahkamah Partai. Tetapi Pak JK itu melihat bahwa ini sebelum terjadinya pemilu itu sendiri gitu, bahwasanya ada proses yang tidak sesuai. Itu yang mungkin dipertanyakan oleh Pak JK. Atau mungkin selama proses pemilu ini ada beberapa hal yang dipertanyakan. Tetapi saya kira pemilu kali ini lebih baik. Malah yang menurut saya jadi catatan itu adalah pemilu 2019 yang dimana masyarakat Indonesia terjadi polarisasi. Itu yang ya, lebih buruk buat Indonesia. Kalau kali ini kita semuanya berkampanye dengan gagasan, ide, ya, dengan kreativitas dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang harus dilihat dan itu diapresiasi oleh masyarakat dunia. Kalau Bung Erwin mengatakan pemilu ini bisa dikatakan lebih baik ya, apalagi suara Golkar tampaknya juga lagi cemerlang nih di pemilu 2024 ini, Bung Erwin. Nah, lumbung suaranya di mana aja nih untuk perolehan yang unggul begitu? Kalau dari sudah ada laporan kah? Kalau tidak salah di Kaltim juga ya, di Kalimantan Timur ya? Sumatera paling banyak, Jawa Barat, ya tentunya Kalimantan juga hampir semua, Sulawesi. Tetapi kita melihat bahwa memang Golkar bekerja dengan anak-anak muda, dengan data, dengan riset yang bagus, dan menempatkan caleg-caleg yang tepat di setiap dapil, itu saya kira kuncinya. Dan caleg-caleg sendiri yang bekerja keras bahkan bisa mengalahkan incumbent ya, itu yang menjadi catatan bahwa berkampanye yang modern, berkampanye yang efektif jauh lebih baik ya, dan ke depan akan semakin modern kampanye kita. Termasuk di media sosial ya, yang juga termasuk media sosial, spending media sosial kita terbesar di antara seluruh partai. Termasuk caleg-caleg Golkar juga sekarang sudah pandai melakukan iklan di media sosial. Jadi semua cara berkampanye modern dipakai oleh semua caleg Golkar, dan di Golkar sudah menerapkan kampanye yang berbasis data dan modern. Dan anak-anak muda Golkar banyak yang terpilih kali ini mengalahkan incumbent. Jadi kampanye di media sosial menurut Anda salah satu yang efektif begitu ya? Ya, sangat efektif. Oke, kalau PDI Perjuangan sendiri, Mas Ciko, kandang banteng gimana nih Jawa Tengah?
so far nggak ada masalah dengan PD Perjuangan ya, tapi kan tentunya kita juga bisa sadari ada anomali ini dengan suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini yang juga menjadi sorotan bagi kami dan kita sedang mempelajari. Nah, itu juga salah satunya yang menjadi materi nanti yang kita akan bahas di hak angket ataupun perselisihan suara nanti di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita bicara anomali dari segala macam pemilihan umum ini kan juga semuanya anomali ya. Kita bicara soal dari mulai approval rating Presiden Jokowi yang 80% misalnya, yang kemudian Pak Prabowo sekarang dibilang hanya mencapai sekitar 57% misalnya. Tetapi juga ada 60%. Litbang Kompas ini melakukan survei, lebih dari 60% masyarakat ingin ada hak angket. Nah, ini kan cukup anomali di angka-angka dan statistik ini, sulit sekali untuk bisa kita pahami, dan harapan kami tentunya memang penelusuran yang lebih jauh melalui pemanggilan, melalui hak angket, dan juga nanti sengketa di Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini semua. Jadi Disti dan teman-teman jurnalis diharap sabar, menunggu aja. Waktunya masih cukup panjang ini. Oke, jadi kita harus tetap bersabar ya sampai nggak tahu kapan ya kan. Tapi hak angket kan tahapan pemilunya memang belum selesai. Oke, baik. Gus Huda, gimana nih Gus Huda kalau PKB sendiri? Jawa Timur aman? Gus Huda, masih di mute? PKB Ya, paling Jawa banyak. Timur aman. Gimana untuk perolehan suara di Jawa Timur untuk PKB sendiri? Menang banyak PKB. PKB paling banyak katanya. Tahun ini betul, kita menang banyak, betul sampaikan oleh Mas Erwin. Kita jarak cukup jauh sekali kemenangan PKB dengan partai yang lain, gapnya cukup jauh banget. Kita bersyukur artinya PKB tetap menjadi kandang utama dari PKB. 27 kursi dipersembahkan di DPRD provinsi, artinya menjadi ketua DPRD tahun ini, hasil pemilu tahun 2024. Dan ini patut kita syukuri bersama, dan bagian dari cara mensyukurinya saya kira kita ingin semua yang lubang-lubang yang bermasalah dalam pemilu akan kita dorong di dalam hak angket. Nah, dalam fase hak angket ini memang saya setuju tadi disampaikan oleh Mas Ciko, fasenya hari ini kita nggak ngomongin substansi dulu memang. Kita ngomongin dulu soal kesepakatan bahwa hak angket ini tetap harus bergulir dan akhirnya nanti akan menjadi hak yang berjalan di DPR RI. Karena tidak cukup dari pasangan 01 saja untuk menggulkan hak angket ini. Paling tidak kalau berkoalisi bergabung dengan pasangan 03, hampir pasti hak angket ini bisa goal di DPR RI. Karena secara mekanisme tidak cukup 25 orang yang mengajukan dari 2 fraksi, tapi harus dibawa dalam rapat paripurna, dan itu harus dihadiri setengah dari jumlah seluruh anggota dewan, berarti setengahnya kurang lebih sekitar 288. Sementara pasangan 01 koalisinya hanya 160-an. Jadi itu pentingnya memastikan inisiatif yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar menjadi sikap resmi dari fraksinya Mas Ciko. Nah, kalau itu sudah terjadi, tinggal nanti kita pastikan ketemu, baru kita ngomongin soal substansinya. Oke, iya, tapi kan kalau misalkan seharusnya kalau memang sudah kompak nih ya, koalisi 01 dan juga 03 sudah mau menggulirkan hak angket, ya nunggu apa lagi gitu loh, Gus Huda. Itu juga jadi pertanyaan mungkin dari Bung Erwin. Nunggu momentumnya. Nunggu momentumnya. Kita nunggu diundang sama Mas Ciko sebagai inisiator. Oke, jadi nunggu undangan dari PDI Perjuangan. Karena tanpa PDI Perjuangan, hak angket ini nggak akan bisa jalan. Mas Ciko, gimana nih? Iya. PDI Perjuangan nggak undang-undang ternyata. Jawabannya ngulang-ngulang terus, jawabannya adalah kan kita juga harus mempersiapkan semuanya secara matang. Tadi momentum satu, yang kedua materi-materi yang akan dibawa, ya kan, argumen-argumen akan dibawa, strateginya seperti apa dan lain-lain. Ya. Kita tunggu aja lah. Tapi so far sampai hari ini belum ada kata berubah, apalagi dari Ketua Umum kami Bu Mega yang mengatakan bahwa kita akan
jalur menempuh dua jalur, yaitu Mahkamah Konstitusi dan juga melalui hak angket. Sampai hari ini belum ada perubahan. Oke, oke. Mas Ilham, terakhir soal evaluasi nih, karena banyak sekali dinamika yang terjadi di daerah-daerah begitu, bahkan di Papua, kemudian di Medan, banyak sekali, hampir seluruh wilayah di Indonesia ini ada protes di sana-sini begitu soal rekapitulasi. Apa yang kemudian harus segera diperbaiki, walaupun bisa dikatakan terlambat? Iya, tentu manajemen penyelenggaraan pemilunya harus segera diperbaiki, terutama kisruh soal Sirekap. Walaupun Sirekap ini sebagai alat bantu, tetapi kemudian hasilnya sangat jauh sekali dari apa yang kita harapkan gitu. Harusnya Sirekap ini kan menjadi pembanding, menjadi alat transparansi KPU bahwa rekapitulasi di KPPS itu adalah berjalan dengan baik sesuai dengan data yang ada. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, jadi jangan sampai kemudian Sirekap yang tadinya harus menjadi alat bantu malah menjadi troublemaker gitu ya. Jadi Sumber kegaduhan. pergi ya gaduh, jadi membuat orang gaduh, dan semua orang kan bahkan publik juga jadi melihat bahwa ini terjadi kecurangan yang masif dan sebagainya. Padahal Sirekap ini alat bantu, walaupun alat bantu tapi tetap harus diperbaiki. Kedua adalah penegakan hukum dari Bawaslu. Saya melihat beberapa tempat ini tidak ada reaksi yang yang tepat dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada, sehingga kemudian muncul pelanggaran-pelanggaran ini yang dibiarkan gitu ya, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan bahkan juga ada beberapa KPU kabupaten kota yang berani, bahkan tingkat kecamatan yang berani menolak rekomendasi dari Bawaslu. Padahal rekomendasi Bawaslu itu wajib untuk dilaksanakan oleh KPU. Nah, ini kan seperti ada pembiaran, seperti KPU-nya merasa sudah kuat sehingga rekomendasi dan temuan-temuan dari Bawaslu yang harusnya ditindaklanjuti oleh KPU ini tidak dilakukan. Nah, saya mendengar beberapa daerah seperti itu. Nah, ini tentu berbahaya sekali bagi penyelenggara pemilu kita. Dan ke depan tentu kita harus evaluasi, terutama tentu regulasinya. Apakah regulasi yang sekarang ini sudah tepat untuk kemudian diberlakukan pada pemilu 2029 yang akan datang? Harus ada perbaikan pastinya ya nanti, apalagi sebentar lagi mau ada pilkada begitu yang tinggal beberapa bulan lagi ya, Mas Ilham ya. Dan juga sudah disiapkan oleh Golkar, PDI Perjuangan, baik itu juga di PKB untuk pilkada. Terima kasih, kita akan tunggu bagaimana hasil atau pengumuman dari rekapitulasi suara pemilu 2024 yang memang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret atau sekitar 7 atau 6 hari lagi. Terima kasih Gus Huda dari PKB, kemudian ada Mas Ciko Hakim dari PDI Perjuangan, kemudian ada Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar, Mas Ilham Saputra. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, kita nanti diskusi kembali di tema yang selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.